Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Hairul Munajah dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, jadi materi yang pertama kita akan membahas terkait kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Yang termasuk dalam pengelolaan keuangan negara ini meliputi pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Pendapatan negara ini biasanya berbentuk pajak, sedangkan untuk pengeluaran negara biasanya berbentuk belanja pemerintah. Jadi pada intinya di kebijakan fiskal kali ini kita akan membahas terkait pajak dan belanja pemerintah. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal ini tentunya memiliki beberapa tujuan. Nah, di antaranya yang pertama menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga menjaga stabilitas harga barang. Yang keempat, mendorong investasi. Oke, selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Di sini kebijakan fiskal itu memiliki dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak sehingga merangsang kegiatan ekonomi ketika negara mengalami deflasi. Nah, ketika deflasi kan tentunya ekonomi negara itu menurun. Jadi kebijakan pemerintah di sini untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak sehingga pendapatan negara bertambah. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika terjadi inflasi pada negara tersebut. Kemudian selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Nah, di sini instrumen kebijakan fiskal sendiri terdiri dari sistem perpajakan. Pajak ini merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling efektif untuk mengatasi inflasi. Di sini pemerintah bisa mengelola keuangan negara dengan cara meningkatkan atau menurunkan tarif pajak. Kemudian yang kedua ada belanja pemerintah. Di sini pemerintah bisa menurunkan atau menaikkan belanja pemerintah untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi maupun deflasi. Oke, jadi yang ketiga ada pinjaman pemerintah. Nah, di sini pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menekankan laju inflasi di masyarakat. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kebijakan moneter ini dilaksanakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaannya kebijakan moneter ini tentunya memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yaitu dengan menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu seimbang atau sama dengan jumlah barang dan jasa yang beredar. Kemudian yang kedua mengendalikan inflasi, yaitu agar harga-harga yang ada di pasar tidak melonjak naik. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan
kerja juga dapat terbuka lebar. Kemudian yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Pada intinya, tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk mengendalikan inflasi supaya masyarakat dapat hidup dengan perekonomian yang baik dan stabil. Yang selanjutnya yaitu ada jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, seperti kebijakan fiskal tadi. Untuk kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi. Deflasi ini merupakan kebalikan dari inflasi, di mana inflasi merupakan jumlah banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Untuk itu, deflasi merupakan kurangnya atau sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi untuk mengendalikan ini, pemerintah bisa menerapkan kebijakan dengan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa inflasi merupakan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Jadi kebijakan kontraktif di sini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Yang kedua ada kebijakan pasar terbuka, kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Kemudian yang keempat ada kebijakan kredit selektif. Ya, kebijakan ini dilakukan dengan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman ke masyarakat. Hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat ya. Jadi pemerintah bisa memperketat atau mempermudah pinjaman. Kemudian yang keempat ada kebijakan dorongan modal. Ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya ada perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk yang pertama dari aspek tujuannya. Untuk kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, sementara kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Jadi perlu digarisbawahi di sini untuk tujuan dari kebijakan fiskal itu terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara, sementara untuk kebijakan moneter ini mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kemudian yang kedua dapat dilihat dari pelaksananya atau yang melakukan. Untuk kebijakan sentral ini dilakukan oleh Kementerian Negara. Sementara untuk kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral. Oke, selanjutnya untuk fokus. Dapat dilihat dari fokusnya. Fokus dari kebijakan fiskal ini pada pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk kebijakan moneter ini lebih berfokus kepada stabilitas ekonomi. Kemudian ada sifatnya. Dapat dilihat dari sifatnya bahwa kebijakan fiskal ini dapat berubah setiap tahun, sementara kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi negara. Yang terakhir dapat dilihat dari instrumen kebijakannya. Untuk kebijakan fiskal, instrumennya itu terdiri dari tarif, pajak, dan pengeluaran pemerintah. Sementara kebijakan moneter ini
terdiri dari suku bunga dan rasio kredit. Jadi dapat membedakan ya antara keduanya, antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu dilaksanakan oleh lembaga keuangan, sementara untuk kebijakan moneter ini dilaksanakan oleh bank sentral. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.